Di tengah ngebut proses untuk segera meresmikan trio Enjoy, PSSI kayaknya beneran dapat nggak enak ketika beberapa pemain diaspora seperti sengaja dipasang pagar agar nggak lepas dari timnas Belanda. Pasalnya, pemain seperti Danny van den Heuvel serta Ian Maatsen yang selama ini gencar diberitakan nyatanya kembali masuk skuad U21 Belanda. Meskipun begitu, bagi Ian Maatsen ini adalah kesekian kalinya ia merasa kecewa dengan Koeman, sebab butuh pembuktian apalagi agar ia bisa dipanggil ke timnas senior Belanda. Parahnya, apabila ia masuk ke tim U21 dengan umur yang udah 22 tahun, maka bila ke depan ia ingin mencari peluang membela negara lain, jelas prosesnya bakal lebih sulit. Di satu sisi ada kabar menarik dari Dean James, di mana pemain 24 tahun itu kayaknya beneran menjadi penantang serius Kelvin Verdonk di posisi bek kiri timnas Indonesia. Terbaru, James baru saja masuk Team of the Week Eredivisie versi ESPN. Usai tampil oke saat timnya menang 3-2 atas PSV di lanjutan Eredivisie. Sesuatu yang pada akhirnya membuat James seolah mengirimkan pesan tersirat kepada Verdonk buat hati-hati. Meskipun di satu sisi ia juga menyampaikan perihal posisi bermain naturalnya selama ini. Ian Maatsen, tentu semua pecinta sepak bola Indonesia tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke. Selain itu, dari sisi jam terbang, Maatsen ibaratnya adalah pemain keturunan dengan level tertinggi saat ini. Sebab ia sendiri pernah main untuk tim-tim ternama seperti Chelsea ataupun Borussia Dortmund. Nah, bersama The Borussian, Maatsen sendiri terbilang sukses karena mampu membawa tim tersebut masuk ke final Liga Champions musim 2023-2024. Dan di musim ini, Maatsen gabung ke Aston Villa, serta sejauh ini udah mencatat 22 penampilan di EPL, walaupun beberapa di antaranya lebih sering sebagai subs. Nah, jelang FIFA Matchday, Maatsen sepertinya kembali dibuat kecewa oleh Ronald Koeman. Hal itu lantaran dirinya kembali nggak dipanggil untuk membela timnas senior Belanda yang akan main perempat final Nation League. Justru Maatsen kembali ditaruh ke tim U21 di usianya yang udah 22 tahun. Jelas melihat sikon yang ada, pastinya makin membuat Maatsen sangat kesal. Karena ini seolah keberlanjutan dirinya yang merasa dikerjai oleh Koeman sejak gelaran Euro 2024. Tentu semua ingat ketika Euro kemarin saat Maatsen yang tiba-tiba dipanggil pas liburan, sampai orang tuanya harus PP jauh hanya untuk membawakan perlengkapannya ke Jerman. Tapi pas Euro, 1 detik pun Maatsen sama sekali nggak dikasih kesempatan main. Ditambah baru-baru ini, alih-alih masuk ke tim senior, Maatsen justru ditaruh di tim U21 Belanda. Pastilah membuat Maatsen nggak habis pikir. Sebab di satu sisi ia mengerti, ada 2 timnas yang ingin dia bergabung, yaitu Suriname dan Indonesia. Bahkan people-people di Indonesia beneran berharap kalau Maatsen bisa gabung ke proyek besar yang sedang dibangun PSSI. Akan tetapi dengan situasi yang ada, pastilah membuat semuanya rumit. Karena jika Maatsen tampil untuk tim U21 di umur 22, maka semisal ia ingin pindah federasi, paling enggak dirinya harus menunggu 3 tahun, nggak main di level internasional untuk bisa pindah. Koreksi kalau salah ya. Intinya, kalau misal iya, bisa jadi ini kasusnya bisa mirip-mirip sama Martin Pas, dan malah bisa terbilang lebih rumit. Pokoknya segala perlakuan Koeman beneran dirasa sangat menyakiti hatinya. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim. Saya bisa saja mengundurkan diri. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, ucap pemain yang kini membela Aston Villa tersebut. Di sisi lain, menanggapi situasi yang ada, Ronald Koeman pun kayaknya beneran gak ambil pusing andai Ian Maatsen pada akhirnya memilih Indonesia. Namun di satu sisi, itu akan semakin membuat tokoh-tokoh sepak bola di Belanda jadi tambah bingung bahkan gregetan. Sebab sebelum ini pun, Robin van Persie pernah merasa gak habis pikir gimana bisa bek seperti Maysilkers bisa memilih main untuk Indonesia padahal secara usia, bakat, dan potensi, ini pemain sangat layak untuk masuk timnas Belanda.
Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda. Ucap mantan bomber MU itu dilansir dari Football Premier saat mengomentari proses naturalisasi Marcel Kers. Yap, di sini kita berandai-andai dikit kalau misal Madsen menolak main di tim U21, itu sah-sah aja. Dimana itu secara nggak langsung juga membuat peluang Indonesia buat dapetin ini pemain kembali terbuka. Dan perihal posisi serta atribut bermain, Ian Madsen terkenal lihai main di sisi kiri. Entah itu sebagai bek kiri ataupun winger kiri. Tapi ketika ditempatkan di sebelah kanan, dia juga nggak kalah oke. Untuk itu, kita nantikan saja apakah PSSI bisa melobi ini pemain biar bisa yakin sama timnas Indonesia atau enggak. Ibaratnya ya, kalau berhasil syukur, alhamdulillah banget. Kalau belum, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Karena seperti apa yang diutarakan Pak Erik, kita mah butuh yang tulus-tulus aja. Kalau nggak mau ya udah, nggak akan maksa, kan gitu. Walaupun kembali lagi, secara kualitas, ya Madsen suka nggak suka masuknya grade S. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams never die. Sementara itu ada kabar bagus nih dari calon pemain timnas Indonesia, Dean James. Di mana James secara resmi baru aja masuk ke Team of the Week Eredivisie versi ESPN. Yang mana penghargaan ini ia raih setelah tampil bagus ketika membawa timnya menang 3-2 atas PSV. Jelas bagi James ini adalah sesuatu yang bagus sekaligus menjadi warning bagi Kelvin Verdonk. Sebab bagaimanapun kalau ngomongin saingan terberat Verdonk di timnas, ya pastinya Dean James. Akan tetapi James sendiri sepertinya juga mengerti kalau persaingan di fullback kiri sangat ketat. Apalagi ia juga tahu kualitas Kelvin Verdonk kayak gimana. Nah, dikutip dari Football, James sendiri menjelaskan kalau ia sebenarnya adalah seorang winger. Yang mana itu terjadi ketika ia masih berada di Akademi Ajax. Nah, posisi James sendiri berubah jadi back kiri ketika gabung ke Volendam serta berlanjut ke Go Ahead Eagles. Itu angka keberuntunganku, sama seperti keluargaku. Kakakku Denzel selalu menjadi panutan. Saya mengaguminya. Dia 6 tahun lebih tua dan bermain dengan 11 pemain di tim muda Ajax. Sama sepertiku di kemudian hari, karena saya masih jadi pemain sayap kiri. Saya diincar untuk posisi itu oleh Ajax. Saya meninggalkan klub dengan posisi itu saat masih berusia 14 tahun. Saya kemudian menjadi bek kiri di FC Volendam, ucap James. Lebih lanjut, James sendiri menyatakan kalau ia akan memberikan segalanya ketika mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert untuk tampil. Yang mana James mengakui memang persaingan sangat ketat. Terlebih, James ini ibaratnya baru menemukan formnya lagi usai di musim lalu terjerat cedera, sehingga itu cukup mengganggu perkembangannya. Meskipun begitu, Dean James pun menegaskan ingin membuktikan diri, walaupun memiliki pesaing kuat di posisi bermainnya sebagai bek kiri. Intinya, posisi apapun yang diminta pelatih, ia akan menjalankan itu sebaik mungkin. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Penting bagi saya untuk kembali ke ritme yang tepat musim ini karena baru sembuh dari cedera di musim lalu. Saya ingin membuktikan diri. Tentu saja saya sadar bahwa saya punya pesaing yang kuat, tapi saya ingin menunjukkan kemampuan terbaik dan dalam jangka panjang menjadi pemain penting di tim. Tegas pemain 24 tahun tersebut dikutip dari laman resmi klub. Yap, terlepas dari apapun, untuk Ian Madsen, semua kembali pada dirimu. Kalaupun kamu masih membuka peluang untuk Indonesia, ya udah, gaskan, gak usah ragu-ragu. Tapi ketika kamu masih berharap ke timnas Belanda, tentu sangat gak apa-apa, karena bagaimanapun itu adalah hak kamu. Lalu untuk Dean James, senang nih kalau ada pemain semangatnya kayak gini. Pokoknya gak usah banyak hahaha, cukup buktikan semuanya di atas lapangan. Dan kayaknya Kluivert juga sadar akan sangat eman-eman bila James sekedar jadi subs. Maka bukan tak mungkin di sektor kiri Garuda,
kita akan melihat kombinasi kencang dari Verdonk serta James. Tapi kembali lagi, hal apapun masih bisa terjadi dan kini kita berharap aja. Semoga proses naturalisasi James, Emil, dan Pelupessy bisa clear tepat waktu. Ingat batas akhir pendaftaran tanggal 10 loh. Jadi yuk bisa yuk, PSSI, pemerintah, dan lain-lain bisa saling bekerja sama. Toh mau nggak suka apapun kalian sama Kluivert, Erick Thohir, timnas, naturalisasi, atau apapun, ketika tim Garuda bisa lolos Piala Dunia, nggak normal kalau ada yang nggak happy. Toh biar gimana pun mereka juga main membawa nama baik merah putih, jadi ya udah tugas kita juga untuk dukung dan mendoakan, kan gitu. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Chasing dreams never tire. Shout, hearts fall but spirits rise. Determined hearts in disguise. Battle scars will heal with time. Victory echoes endless time. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.